Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabati yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah ala nikmatillah, kita semuanya masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan suci yang penuh berkah, bulan pengampunan untuk hamba-hambanya yang beriman. Salatuhu wa salamuhu ala sayyidil anbiya Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendobrak tembok kejahiliahan, menjunjung tinggi martabat perempuan, pembawa misi perdamaian. Sahabati yang kami hormati, perempuan makhluk agung ciptaan Tuhan dengan segala keelokan dan keindahan, kesabaran, ketekunan, dan indahnya pemikiran melekat erat sebagai sandangan. Untuk itu ia digadang-gadang sebagai perempuan pembawa perdamaian. Islam menjelaskan dengan indahnya, al-mar'atu imadul bilad, idza soluhat soluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan adalah tiangnya negara. Jika perempuannya baik, maka baiklah suatu negara. Jika perempuannya buruk, maka buruklah suatu negara. Lantas yang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya peran yang bisa dilakoni oleh perempuan sehingga ia memegang kunci baik buruknya suatu negara? Saat ini kita telah berada di era jahiliyah modern, di mana persamaan gender yang didengung-dengungkan oleh kaum barat ternyata telah merasuk ke dalam diri para muslimah. Banyak yang tertipu dengan pemikiran mereka, bahkan tak sedikit yang mengekor pemikirannya. Na'udzubillahi min dzalik, seperti syair berikut ini. Perempuan, 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 banyak yang gajinya tinggi tapi lupa hormat suami. Banyak yang jadi sosialita tapi lupa urus keluarga. Bingung-bingung ku memikirnya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita fatayat termasuk di dalam golongan tersebut. Lantas kita kembali kepada pertanyaan awal tadi. Apa peran yang bisa dilakoni oleh perempuan? Jawabannya adalah, yang pertama, peran di dalam keluarga. Keluarga adalah lini terkecil dari sebuah negara. Jika kita menginginkan negara itu baik, maka terlebih dahulu keluarga harus menjadi baik. Ada dua peran di dalam keluarga. Yang pertama, perannya sebagai seorang ibu. Al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Baik buruknya seorang anak bisa dilihat dari didikan ibunya. Sebagai bukti, banyak sekali orang besar, bahkan imam dan ahlul ilmi, adalah orang-orang yatim yang dibesarkan hanya dengan kasih sayang seorang ibu. Tapi mereka mampu bermanfaat untuk umat. Seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Bukhari, dan lain sebagainya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapa orang yang harus saya hormati?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa ya Rasulullah?" "Ibumu." "Lalu siapa ya Rasulullah?" Rasulullah kembali menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa ya Rasulullah?" Baru kemudian ayah. Begitu indah Islam meninggikan derajat seorang perempuan, utamanya seorang ibu, karena ia berperan penting dalam peradaban dunia. Tidak ada kebahagiaan yang setara dengan bahagianya seorang ibu yang mampu mendidik anaknya akidah dan akhlak, yang mampu mendidik anaknya menjadi anak yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya, yang mampu mendidik anaknya tentang Islam rahmatan lil alamin, menanamkan perdamaian di dalam dirinya sejak dini. Subhanallah. Lantas peran yang kedua adalah perannya sebagai seorang istri. Saat suami sedang dalam kesulitan, istrilah yang mampu membantunya. Saat suami sedang dalam keadaan terpuruk, istrilah yang mampu menyemangatinya. Sehingga yang terjadi di dalam rumah, yang ada di dalam rumah, yang dirasa hanyalah sebuah kedamaian.
seperti halnya yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah yang senantiasa menghadirkan ketenangan untuk Rasulullah yang datang setelah dakwah dalam keadaan lelah, yang senantiasa mendukung dakwahnya baik dengan hartanya maupun dengan kemampuan negosiasinya. Sahabat, peran yang bisa dilakoni oleh perempuan yang kedua adalah perannya di dalam masyarakat. Tak hanya di dalam keluarga, di dalam masyarakat seorang perempuan juga boleh mengambil andil. Jika perempuan itu adalah seorang ahli ilmi, dia bisa menularkan ilmunya itu kepada sesama. Jika seorang perempuan itu adalah ahli di bidang tertentu, ia bisa mengajarkan keahliannya itu kepada sesama. Dan kita, Fatayat Nahdlatul Ulama, pun bisa berperan sebagai perempuan pembawa perdamaian di dalam masyarakat. Fatayat Nahdlatul Ulama berkhidmat untuk umat, berasaskan Pancasila, bersendi Al-Quran dan hadis, mengamalkan ahlu sunnah wal jamaah. Yakin, hakul yakin, suami-suami kita akan ridho dengan apa yang kita lakukan. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, satu hal yang harus kita garis bawahi, suksesnya seorang perempuan adalah ketika ia mampu melakoni perannya dengan baik di dalam keluarga dan di dalam masyarakat, bukan mereka yang hanya bagus di dalam karirnya. Untuk perdamaian Indonesia dan peradaban dunia, wahai para perempuan, apapun profesi kalian, kalian harus berpendidikan, kalian harus cerdas, berkualitas, dan paham prioritas. Sahabati rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.